Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa menjadi pembuka pada setiap program acara kita. Karena berkat kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatwa TV yang Anda cintai ini senantiasa menghadirkan program-program acara yang akan menyejukkan hati Anda, memperdalam khazanah keilmuan Anda, mengobarkan semangat dalam diri Anda untuk terus beramal, berbenah diri, sehingga betul-betul Anda menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang kelak akan Allah tunjuk sebagai saksi bagi umat-umat yang lainnya. Salawat serta salam tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, memberikan keteladanan bagaimanakah umat harus bersikap dengan nabinya, dan bagaimanakah umat harus berjuang untuk menegakkan panji-panji agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mengawali program acara baru kita ini, kita akan berwisata dengan Anda, bukan di alam ataupun di pegunungan atau di lembah atau di lautan. Kita akan berwisata bersama Anda, mentadaburi rangkaian hadis-hadis Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang merupakan simpul-simpul dari agama Islam, dengan mempelajari, mengarungi dan menyelam dalam kandungan hadis-hadis tersebut. Diharapkan kita memiliki wawasan, memiliki gambaran yang lengkap tentang agama yang kita cintai ini, agama Islam. Karena hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh bukan sembarang orang, oleh seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan segala kemampuan dan ketajaman analisa beliau, kelapangan ilmu beliau, beliau merangkumkan 40 hadis atau bahkan lebih, 43 hadis dari Nabi SAW yang beliau analisa, beliau kaji. Hadis-hadis ini merupakan jawami' kalim Nabi SAW, sabda-sabda Nabi SAW yang singkat namun padat dan syarat akan arti. Dari berbagai sudut masalah, hadis yang akan menggambarkan kepada kita berbagai macam masalah yang kita butuhkan dalam urusan agama kita. Karena memang Nabi SAW, Allah berikan keahlian, Allah berikan kemampuan untuk merangkumkan satu makna yang sangat luas dalam kata-kata yang sangat pendek dan simpel. Utitu jawami'ul kalim, kata Nabi. Aku diberikan kemampuan untuk membuat kata-kata yang jami'ah, ungkapan-ungkapan yang syarat dengan arti, padat dengan arti. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan,
ukhtusira li al-kalam ikhtisaran. Jatinya aku diberikan kemampuan untuk menyederhanakan ungkapan, tetapi kandungan sangat luas. Berangkat dari fakta ini, dan kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terinspirasi dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Walaupun secara tinjauan sanad, riwayat-riwayat tersebut lemah. Tidak satu pun riwayat-riwayat tersebut yang valid. Tetapi karena kita hanya berbicara tentang inspirasi, Al-Imam Nawawi betul-betul terinspirasi. Bukan hanya beliau, bahkan ulama-ulama sebelum Imam Nawawi, semisal Al-Imam Abdullah bin Mubarak serta yang lainnya, dengan kelapangan dan ketakwaan mereka ternyata tetap saja terinspirasi dengan hadis yang walaupun itu secara tinjauan sangat lemah. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat tersebut menyatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan fi diniha. Siapapun yang berhasil menjaga, menghafal, memahami, dan kemudian mampu mengajarkannya, dan kemudian mampu menggubahnya, mampu untuk mengaplikasikannya, mendakwahkannya, menyerukannya kepada umat manusia. Man hafidha ala ummati, siapapun yang mampu menjaga, mengajarkan, mengamalkan, memberikan keteladanan dalam mengamalkan arba'ina hadithan fi amri diniha, kata Nabi. Menjaga, menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agama mereka. Apa keutamaan yang didapat? Ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan. Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat sebagai seorang faqih, sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat luas. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyatakan, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan menjadi pemberi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan, ba'athahullahu fi zumratil fuqaha. Allah akan bangkitkan dia di barisan para ahli fikih, para ahli ilmu, para ulama kelak di hari kiamat. Tentu dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama para fuqaha, bersama para ulama. Apalagi dalam riwayat lain tadi, di riwayat yang pertama, Rasulullah SAW tegaskan, ba'athahullahu faqihan alima. Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang faqih, seorang yang alim. Ini tentu satu obsesi, satu inspirasi yang luar biasa. Walaupun hadis ini secara tinjauan sanad seperti tadi dikatakan, itu adalah hadis yang lemah. Namun tentu lemahnya suatu hadis bukan berarti tidak mampu membangkitkan inspirasi. Apalagi hadis-hadis itu walaupun lemah secara tinjauan sanadnya, tetapi dia tidak diamalkan sebagai satu amalan yang berdiri sendiri, karena tentang keutamaan menghafal hadis, mengajarkan hadis, mengamalkan hadis, mendakwakan hadis kepada umat. Tentu kita dapatkan banyak dalil yang mengutarakan tentang keutamaan menghafal, mempelajari, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, nadharallahu ra'an sami'a min hadithan. Semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri-seri, bercahaya kelak di hari kiamat. Dan bahkan juga di dunia wajahnya akan berseri-seri, memancarkan cahaya iman, memancarkan cahaya sunnah. Kapan? Bila dia mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dariku, kata Nabi. Fahafidhahu, kemudian dia hafalkan, dia fahami, dia kuasai, bukan sekedar teksnya, tapi juga kandungannya. Dia hayati, dia selami, betul-betul dia fahami dan kuasai kandungan hadis tersebut.
hatta yu'addiyahu. Dia terus menjaga hafalannya, menjaga pemahamannya, menguasai kandungannya sampai dia ajarkan kepada orang lain. Kemudian Nabi menyatakan, farubba hamila fikhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi Anda mengajarkan satu hadis, satu ilmu kepada orang yang lebih mampu untuk menggubah, lebih hebat dalam mendalami dan menyelami kandungan hadis tersebut, dan lebih kuasa untuk mengamalkannya, lebih arif dan lebih bijak dalam memberikan keteladan kepada umat dalam mengamalkan hadis tersebut, lebih gigih dalam mendakwakannya. Ya, farubba hamila fiqhin ila man huwa afqah minhu. Lebih pandai mengamalkan, lebih pandai mendakwahkan, lebih pandai menyelami kandungan artinya. Warubba hamila fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi ada orang yang menghafal hadis, menghafal dalil, menghafal ayat, atau menghafal ilmu, tapi sejatinya dia tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kemampuan skill untuk menghayati, mendalami hadis-hadis tersebut. Namun walaupun dia secara personal tidak kuasa mendalami, tidak mampu, tidak banyak yang bisa dia gubah dari hadis tersebut, tetapi dia telah berjasa mengajarkan, menghafal redaksi hadis, diajarkan kepada orang lain, dan kemudian orang lain tersebut kemudian mengembangkan, menyelam lebih dalam, memiliki pandangan lebih tajam dalam menganalisa hadis tersebut. Ini adalah sebuah sinergi di antara para ulama. Tentu hadis ini walaupun secara redaksional berbeda dengan hadis inspirasi menghafal 40 hadis, tetapi secara logika, bila menghafal satu hadis saja keutamanya semacam ini, bagaimana dengan orang yang menghafal, mengajarkan, dan kemudian memberikan keteladanan dalam mengamalkan 40 hadis dari Nabi SAW. Apalagi bila ternyata kemudian pula ke-40 hadis tersebut merupakan jawami'ul kalim, hadis-hadis Nabi SAW yang pendek redaksinya, mudah dihafal, sehingga mampu menginspirasi masyarakat banyak untuk menghafal hadis ke-40 hadis tersebut, dan kemudian juga mampu mengajarkan kandungannya. Tentu itu akan lebih sempurna. Apalagi itu betul-betul jawami'ul kalim, ya, redaksi-redaksi hadis yang memiliki kandungan makna yang sangat luas, sehingga dengan menghafal, memahami, dan kemudian mengamalkan kandungan ke-40 hadis tersebut, karena itu merupakan hadis yang jawami', hadis yang sangat global, sangat luas kandungannya, maka Anda seperti kata hadis di atas, fi diniha, Anda betul-betul mampu menguasai, memahami ajaran agama Islam secara tuntas, secara lugas, dan secara luas. Tentu ini adalah sebuah karya, sebuah perjuangan, sebuah jasa yang sangat besar, layak untuk mendapatkan apresiasi dan pahala yang besar pula. Sehingga tidak heran bila kemudian para ulama semisal Abdullah bin Mubarak, Al-Imam An-Nawawi, Ibn Rajab Al-Hambali, serta yang lainnya betul-betul terinspirasi untuk mengamalkan kandungan dari hadis ini, walaupun secara tinjauan sanad lemah, tetapi tidak ada salahnya mendapat inspirasi positif. Toh amalan yang dilakukan, menghafal 40 hadis yang sahih, itu adalah suatu amalan yang kalaupun ya tidak ada hadis tadi, itu adalah semua orang sepakat dengan dalil-dalil yang lain yang valid, itu adalah suatu amalan yang baik. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, ajarkan dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis. Sehingga adanya obsesi harapan untuk mendapatkan keutamaan, mendapat syafaat dari Nabi, atau dibangkitkan bersama para ulama, itu bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Apalagi ke-40 hadis ini terbukti, ya, sepanjang sejarah para ulama mengakui ke-40 hadis yang dikumpulkan, yang dirangkumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini merupakan hadis-hadis yang jami', hadis-hadis yang kandungannya sangat-sangat luas. Sehingga dengan memahaminya, mengamalkannya, bisa dikatakan
Ajaran tuntunan Islam secara global telah dikuasai, telah diterapkan dan diamalkan serta didakwakan. Sehingga tidak heran bila Anda betul-betul menguasai, menghafal dan memahami ke-40 hadis ini secara tuntas, secara mendalam, Anda pun layak untuk menyandang predikat sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang alim. Sehingga tidak heran bila kelak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Anda fi zumratil fuqaha, dibangkitkan bersama para ahli fikih, para ulama yang tentu mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda penasaran? Ingin mengenal seperti apa keutamaan, keistimewaan orang-orang yang dibangkitkan sebagai ulama di sisi Allah? Ya, di saat hari kiamat di alam mahsyar ada satu fakta yang ingin Allah kembali persaksikan di hadapan semua makhluk di alam mahsyar, dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, yaitu fakta bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak diibadahi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para malaikat juga bersaksi, dan ulul ilm, para ulama, para ahli ilmu juga bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala qa'iman bil qist, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak diibadahi, tiada sekutu baginya, dan Allah senantiasa menegakkan keadilan. Tidak pernah Allah menzalimi siapapun dari hambanya. Tidak ada sedikit pun dari ketentuan Allah, baik dalam ketentuan syariat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan kodrat hidup umat manusia ataupun makhluknya, tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Sehingga Allah betul-betul menegakkan keadilan di dunia hingga di akhirat. Di dunia Allah tegakkan keadilan dengan segala ulah umat manusia, keangkara murkaan yang dilakukan oleh manusia. Allah betul-betul menegakkan keadilan di dunia, apalagi di akhirat. Keadilan betul-betul menjadi nyata. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh umat manusia dan masing-masing telah tiba di tempat yang itu merupakan tempat terakhir dalam perjalanan hidup dia di akhirat, yaitu di surga ataupun di neraka. Allah akan bersabda, Allah akan berfirman kepada semua penghuni neraka ataupun penghuni surga, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku semuanya, apa yang kalian dapatkan hari ini, surga, nikmat, kesenangan ataupun siksa di neraka, semua itu adalah hasil dari ulah tangan kalian sendiri. Innama hiya a'malukum. Itu karya kalian. Itu adalah jerih payah kalian semasa hidup di dunia. Itu adalah hasil dari setiap perbuatan yang kau lakukan di dunia. Fala yalumanna illa nafsah. Uhsiha lakum. Semuanya aku hitung, aku catat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sehingga siapapun yang hari ini mendapatkan kesenangan masuk di dalam surga, menikmati kenikmatan surga yang tidak pernah dipandang, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati siapapun, maka kata Allah, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Dan siapapun yang mendapatkan selain dari itu, yaitu siksa, fala yalumanna illa nafsah, jangan pernah dia menyesali ataupun mengkambing hitamkan kecuali dirinya sendiri. Inilah satu kemuliaan yang luar biasa. Di saat semua manusia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi mengharap, Allah panggil para ulama untuk menunaikan persaksian di hadapan seluruh makhluk bahwa Allah benar-benar zat, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya, dan Allah betul-betul telah menegakkan keadilan sehingga di alam mahsyar tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dirampas haknya, tidak ada yang terlupakan atau terluputkan kebajikannya. Sebagaimana tidak ada pelaku dosa
yang dibalas lebih kejam dibanding apa yang telah dia kerjakan. Kejahatan, dosa, Allah balas setimpal. Sedangkan pahala, ibadah, kebajikan Allah lipat gandakan, bukan hanya 2 kali. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila adha'afin mudha'afah. Allah lipat gandakan 700 lipat ganda. 700 kali. Sab'imi'ati dhi'fin. 700 kali kelipatan dari pahala kebajikan yang berhak dia dapat. Allah lipat gandakan 700 kali. Bahkan adha'afin mudha'afah. Dilipat gandakan dalam jumlah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keadilan yang luar biasa. Bahkan tidak satu biji debu pun dari kebajikan manusia yang luput. Semuanya dicatat dan semuanya mendapatkan imbalan. Tapi sebaliknya, dosa, khilaf, kemaksiatan, banyak yang Allah ampuni, banyak yang Allah abaikan, tidak Allah balas dosa-dosa manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan kabar gembira kepada umat manusia agar mereka tidak berputus asa. Agar orang-orang yang telah bergelimang dalam dosa tidak merasa pintu ampunan Allah tertutup. La tai'asu min rohillah. Janganlah kalian pernah merasa putus asa dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan luar biasa. Sehingga wajar bila ulama, bahkan ulama besar sekali Abdullah Mubarak, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, terinspirasi untuk memilihkan, merangkumkan 40 hadis yang itu merupakan jawami'ul kalim. Sehingga dengan menghafalnya, Anda akan boleh dikata telah menguasai tuntunan syariat, ajaran syariat secara global. Anda telah menjaga keutuhan agama Islam karena tuntunan agama Islam, syariat Islam secara tuntas terangkum dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Dan wajar pula bila karya Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala yang kemudian beliau dikenal di kalangan para ulama dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dirangkumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ke-40 hadis ini kemudian menjadi pusat kekaguman para ulama. Para ulama dari berbagai mazhab. Bukan hanya ulama yang berafiliasi ke mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan ulama-ulama yang berafiliasi ke mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali. Mereka semuanya tergugah untuk menyempurnakan langkah Imam Nawawi dengan apa? Dengan menggubah, mensyarah, menjabarkan kandungan serta isi maksud dari ke-40 hadis yang dirangkumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan pada program acara kita ini, kita akan bersama-sama menyelami, mengkaji, berusaha bersama-sama, memahami, kemudian menguasai ke-40 hadis ini. Secara hifdzan, kita hafal, kita kaji kandungannya, dan secara dalam tahapan amalan kita berusaha untuk bisa mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari dan kemudian menjadikannya sebagai inspirasi dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Akan sangat indah, akan sangat mulia seorang muslim yang betul-betul memahami dan mengamalkan ke-40 hadis ini. Akan sangat bahagia rumah tangga yang senantiasa menjadikan ke-40 hadis ini sebagai obor dalam hidup mereka, dalam segala dinamika yang terus berputar dalam rumah tangga mereka. Dan akan damai pula, sejahtera pula satu masyarakat yang betul-betul telah menjadikan ke-40 hadis ini sebagai pedoman
tatanan dalam mengelola, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat mereka. Sehingga pemirsa Fatwa TV tidak berlebihan. Sekali lagi, sama sekali tidak berlebihan. Bila kemudian kita menjadikan ke-40 hadis yang telah dirangkumkan Al-Imam Nawawi ini sebagai tema dalam program acara kita ini. 40 hadis pilihan karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga dengan kita mengkaji, memahami, mengulang-ulang, menyelami, kelak Allah akan bangkitkan kita bersama para fuqaha, para ulama, orang-orang yang Allah muliakan dengan dijadikan sebagai saksi, bagian dari saksi yang akan mendeklarasikan di hadapan seluruh makhluk di alam mahsyar bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak diibadahi, dan bukan hanya saksi kosong. Semasa hidup Anda telah membuktikan persaksian tersebut dengan mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya, serta berkorban demi tegaknya la ilaha illallah. Dan hidup Anda pun senantiasa membuktikan bahwa Anda percaya, Anda seutuhnya beriman bahwa Allah tiada pernah menzalimi hambanya sedikit pun, tetapi sebaliknya hamba-hamba Allah lah, diri kita semualah yang sering menodai diri kita dengan dosa, menzalimi diri kita dengan perbuatan maksiat, dan menjerumuskan diri kita dalam perbuatan kemungkaran. Karena semoga dengan kita mengkaji ke-40 hadis ini, kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang faqih, yang berilmu, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat di Rasulullah SAW dan mendapatkan kemuliaan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kesempatan di hadapan seluruh makhluk untuk mengikrarkan persaksian yang paling benar, persaksian bahwa Allah tiada ilah selainnya, Allah tiada sekutu baginya, dan Allah betul-betul satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Semoga program acara ini betul-betul bermanfaat bagi Anda semuanya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.